wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Anissa. Kali ini saya akan ngebahas materi-materi filsafat ilmu komunikasi untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Selamat menyaksikan teman-teman. Filsafat berasal dari kata Yunani, philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Cinta adalah hasrat yang besar atau sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu. Dalam konteks filsafat komunikasi, cinta dapat diartikan sebagai hasrat untuk memahami dan mencintai kebenaran. Kebijaksanaan adalah kebenaran sejati atau kebenaran yang sungguh-sungguh. Dalam konteks filsafat komunikasi, kebijaksanaan dapat diartikan sebagai pemahaman yang mendalam tentang komunikasi dan bagaimana komunikasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang baik. Hubungan antara kebijaksanaan dan kebenaran menyatakan bahwa kebijaksanaan dan kebenaran terkait dalam filsafat. Hal ini berarti bahwa orang yang mencintai kebijaksanaan akan selalu tertarik untuk mencari kebenaran. Kebenaran dapat diperoleh melalui pengetahuan. Plato mengkritik pendapat-pendapat yang berlaku jadi kearifan atau pengetahuan intelektual melalui proses pemeriksaan secara kritis diskusi. Plato pada tahun 427 sampai dengan 347 Masehi, Plato adalah seorang filsuf Yunani yang terkenal dengan teori tentang ide. Menurut Plato, ide adalah bentuk-bentuk sempurna dari semua hal yang ada di dunia. Ide adalah yang nyata, sedangkan dunia yang kita lihat dan rasakan hanyalah bayangan dari ide. Kritik Plato terhadap kearifan atau pengetahuan intelektual masih relevan hingga saat ini. Kita harus selalu kritis terhadap informasi yang kita terima dan berusaha untuk memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Filsafat dapat membantu kita untuk mengembangkan pemikiran kritis dan mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Selanjutnya, Aristoteles 384 sampai dengan 322 Masehi. Ilmu menyelidiki tentang hal apa yang berbeda dengan bagian-bagian yang satu atau lainnya. Ilmu yang pertama, terakhir, sebab secara logis diisyaratkan ada ilmu lain yang harus dikuasai, sehingga untuk memahaminya, orang harus menguasai ilmu yang lain. Dan Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang terkenal dengan teorinya tentang logika dan penalaran. Aristoteles mengembangkan sistem logika yang masih digunakan sampai sekarang. Aristoteles juga menulis tentang banyak topik lain seperti etika, politik, dan metafisika. Dia mendefinisikan ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan tentang sebab-sebab universal. Menurut Aristoteles, ilmu pengetahuan bertujuan untuk yaitu menyelidiki tentang hal-hal yang berbeda dengan bagian-bagiannya, memahami sebab universal dari berbagai fenomena, menemukan prinsip-prinsip umum yang mendasari realitas, dan ilmu ini juga harus berbeda dengan yang lain, harus logis dan masuk akal. Perkembangan filsafat India. Yang pertama, periode Weda 2000 sampai dengan 600 Masehi. Periode Weda adalah periode awal perkembangan filsafat India. Filsafat Weda berpusat pada ritual keagamaan dan kosmologi. Teks-teks Weda seperti Veda, Upanishad, dan Brahmana berisi diskusi tentang sifat realitas jiwa dan Tuhan. Beberapa filsuf penting periode Weda antara lain Yajnavalkya dan Aruni. Yang kedua, periode skeptisme
200 Masehi sampai dengan 300 Masehi. Periode skeptisisme adalah periode di mana para filsuf India mempertanyakan asumsi-asumsi dasar dari filsafat Weda. Para filsuf skeptis mempertanyakan keberadaan Tuhan, realitas dunia luar, dan kemungkinan pengetahuan. Beberapa filsuf penting periode skeptisme antara lain Nagarjuna dan Vasubandhu. Yang ketiga, periode Puranisme 300 sampai dengan 1200 Masehi. Periode Puranisme adalah periode kebangkitan Hinduisme. Filsafat Puranisme berfokus pada devosi kepada dewa-dewi Hindu dan pencapaian moksa atau pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Teks-teks Purana seperti Bhagavad Gita dan Ramayana berisi diskusi tentang dharma, kewajiban moral, karma, hukum sebab akibat, dan sasmara, siklus kelahiran kembali. Beberapa filsuf penting periode Puranisme antara lain Adi Sankara dan Ramanuja. Yang keempat, periode Islam 1200 sampai dengan 1750 Masehi. Periode Islam adalah periode di mana filsafat India dipengaruhi oleh Islam. Para filsuf India Muslim menggabungkan filsafat Islam dengan filsafat Hindu dan Buddha. Beberapa filsuf penting periode Islam antara lain Al-Biruni dan Ibn Sina. Yang kelima, itu ada periode modern. Setelah 1757 Masehi, periode modern adalah periode di mana filsafat India dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Para filsuf India modern mengeksplorasi ide-ide seperti liberalisme, demokrasi, dan sekularisme. Beberapa filsuf penting periode modern antara lain Raja Ram Mohan Roy dan Rabindranath Tagore. 2. Perkembangan filsafat Cina. Yang pertama itu ada periode klasik 600 sampai dengan 200 Masehi. Periode klasik adalah periode keemasan filsafat Cina. Pada periode ini, beberapa aliran pemikiran filosofis utama muncul. Yang kedua itu ada periode Neotoisme dan Buddhisme. 200 sampai dengan 1000 Masehi. Periode Neotoisme dan Buddhisme adalah periode di mana Teoisme dan Buddhisme menjadi pengaruh utama dalam filsafat Cina. Pada periode ini beberapa aliran pemikiran baru muncul. Yang ketiga itu ada periode Neo-Konfusianisme 1000 sampai dengan 1900 Masehi. Periode Neo-Konfusianisme adalah periode di mana Konfusianisme kembali menjadi pengaruh utama dalam filsafat Cina. Pada periode ini, beberapa filsuf Neo-Konfusianisme penting muncul. Yang keempat, itu ada periode modern. Setelah 1900 Masehi, periode modern adalah periode di mana filsafat Cina dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Pada periode ini, beberapa gerakan pemikiran baru muncul. Yang ketiga, itu ada filsafat Islam. Kedudukan akal tinggi di dalamnya sehingga tidak tunduk kepada arti arfiah teks wahyu yang tidak sejalan dengan pemikiran dan ilmiah. Mengandung beberapa poin penting, yaitu pentingnya akal dalam Islam. Selanjutnya, interpretasi teks wahyu. Selanjutnya, prinsip kesesuaian dengan akal, dan yang terakhir, peran ulama dalam cendekiawan. Yang kedua, akal menunjukkan kekuatan manusia yang kuat, terlihat akal yang kuat, yaitu manusia dewasa menunjukkan bahwa akal sebagai kekuatan manusia, perkembangan akal seiring usia, pentingnya pendidikan dan pengembangan akal. Keempat, ada perkembangan filsafat Barat. Filsafat Barat terbagi menjadi 5. Yang pertama, itu ada aliran kuno, mengambil sebagian aliran klasik, kemudian ditambah dengan hasil pemikiran sendiri. Yang kedua, klasik dimulai dari filsuf seperti Socrates,
Plato dan Aristoteles. Yang ketiga, non-klasik aliran ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu patristik berdasarkan ajaran atau tradisi keluarga dan skolastik berdasarkan ajaran atau tradisi keluarga. Selanjutnya, aliran modern disebut juga non-klasik, yaitu mengadopsi aliran klasik dan kemudian dirubah menjadi pemikiran sendiri. Sejarah komunikasi. Rogers menyatakan bahwa komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah, sekitar 400 Masehi, pada zaman Cro-Magnon. Ini dibuktikan dengan lukisan gua yang ditemukan pada abad 22.000 Masehi. Ahli komunikasi meliputi Wilbur Seckrum, Little John, Paul Lazarsfeld, dan Harold de Lasswell. Nah, jadi komunikasi bahasa Latinnya yaitu communicatus, berbagi atau memiliki bersama, milik bersama. Yang kedua, komunis, umum atau bersama-sama. Yang ketiga, communication, suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Nah, ini berikut teori dari pakar-pakar filsafat komunikasi. Menurut Stephen Littlejohn dalam bukunya Theories of Human Communication, metateori dalam studi komunikasi adalah sebuah spekulasi yang menyertai teori. Nah, di sini ada isu-isu filsafat komunikasi. Isu adalah berita yang beredar luas namun belum ada kebenaran. Yang pertama, isu epistemologi. Membuat 4 pertanyaan. Jika 4 pertanyaan ini dapat terjawab, maka teori epistemologi itu bisa ditemukan dan terjawab. Yang pertama, apakah pengetahuan ada karena pengalaman? Apakah pengetahuan itu bersifat pasti benar atau tidak? Yang ketiga, proses apa yang menyebabkan tumbuhnya pengetahuan? Nah, di sini yang pertama itu ada aliran metalisme atau rasionalisme. Pengetahuan ada karena kekuatan manusia untuk mengetahui kebenaran. Aliran empiris, orang membutuhkan pengalaman. Pengalaman dibentuk karena persepsi. Teori dapat dibentuk karena persepsi. Yang ketiga, konstruktisme. Manusia selalu memproyeksikan terhadap diri sendiri berdasarkan apa yang kita alami. Yang keempat, ada konstruktivisme sosial. Pengetahuan ini muncul karena interaksi dengan orang atau kultur luar. Terakhir, yang keempat, apakah pengetahuan dialami secara keseluruhan atau terpisah? Yang pertama itu ada aliran getalis. Satu teori itu berdiri sendiri, tidak dapat dipahami jika satu. Contohnya, MTK Ekonomika, Aritmatika, dan MTK Saso. Yang kedua, aliran analis. Pengetahuan itu terpisah. Teori komunikasi terpisah seperti komunikasi media, new media, komunikasi massa. Dan yang kelima, apakah pengetahuan harus eksplisit sesuai yang dinyatakan secara lugas, sesuatu yang khas dijelaskan secara jelas. Yang kedua, itu ada isu ontologi. Isu yang berkaitan dengan hakikat manusia sebagai komunikan dan komunikator. Manusia itu penerima dan pengirim. Yang pertama, manusia bisa membuat relay choice, goal determinis, reaktif atau efek. Ya, komunikator karena dia yang berbicara. Pasif yaitu komunikan.
Karena komunikator yang menyampaikan pesan membuat strategi, karena komunikan harus menerima pesan terlebih dahulu. Apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami secara permanen atau temporal? Temporal adalah state mempengaruhi perilaku tindakan manusia bersifat dinamis. Permanen, trait, tindakan manusia bisa diprediksi dan bersifat konsisten. Selanjutnya, apakah pengalaman manusia bersifat individu atau sosial dalam komunikasi terkait dengan interaksi sosial? Yang keempat, atas dasar apa komunikasi dikontekstualisasikan? Kehidupan manusia dipahami berdasarkan faktor-faktor universal atau general dan faktor situasional. Ketiga, itu ada isu aksiologi berkaitan dengan nilai. Ada isu aksiologi dalam komunikasi netral dan berusaha menyampaikan fakta apa adanya. Yang pertama, dapatkah teori bersifat bebas nilai atau tidak? Teori dan penelitian bersifat bebas nilai, value free. Apabila bernilai maka sains yang buruk, bad science. Tapi bisa bernilai terkait dengan pendapat atau metodologi dan lain-lain. Yang kedua itu apakah ilmuwan mempengaruhi teori yang dihasilkan atau tidak? Penelitian ada distorsi, efisien karena pasti terdapat campur tangan terhadap teori yang dihasilkan. Apakah ilmuwan mempengaruhi posisi sosial atau tidak? Sebagian ilmuwan tidak terpengaruh karena harus tetap objektif untuk berubah secara positif. Sebagian ilmuwan mempengaruhi karena ilmuwan bertanggung jawab mempromosikan nilai positif kepada masyarakat. Akibatnya ilmu tidak bebas nilai, tetapi syarat nilai, value conscious. Filsafat dan perkembangan ilmu komunikasi. Ada 4 ciri menunjukkan bahwa pengetahuan itu memiliki khas filsafat. Yang pertama, alat analisisnya dari filsafat yaitu akal budi. Analisis dilakukan dengan penalaran murni, fantasi, dan kesan panca indera berguna dalam tahap awal pengenalan dunia real. Artinya, akal budi menerobos menjadi analisis rasional. Yang kedua, hakikat filsafat adalah rasional. Dalam filsafat rasional bersifat multiplex, yaitu induktif dan deduktif. Yang ketiga, tujuan filsafat bukan bersifat praktis. Yang keempat, di mana tujuan teoritis secara murni atau kontemplatif. Maknanya filsafat bebas dalam arti tidak mau dijajah oleh pragmatis dan ideologisme lainnya. Relasi filsafat dan ilmu komunikasi. Secara etimologi bahasa komunikasi berasal dari kata Latin communicare yang memiliki 3 arti. Yang pertama, to make common, membuat sesuatu menjadi umum. Yang kedua, cum plus munus, saling memberi sesuatu sebagai hadiah. Yang ketiga, communir, membangun pertahanan bersama. Secara epistemologi, secara istilah, ada beberapa arti. Yang pertama, komunikasi berarti informasi diteruskan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, komunikasi mencakup semua proses di mana satu pikiran dapat mempengaruhi pikiran lainnya. Yang ketiga, transmisi informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain dengan menggunakan simbol, kata, gambar, figur, dan grafik. Stephen W. Littlejohn
Perbedaan tersebut disebabkan ada beberapa dimensi yang digunakan sebagai dasar mendefinisikan komunikasi, yaitu 1. Level observasi. Definisi luas dan inklusif dan ada sebagian terbatas. Komunikasi adalah proses menghubungkan bagian dunia satu sama lain, bersifat umum. Yang kedua, level intensionalitas atau kesengajaan. Menekankan pada kesengajaan penyampaian pesan dan yang lain tidak dibatasi dengan kesengajaan. Komunikasi sebagai situasi di mana sumber menyampaikan pesan dengan sadar untuk mempengaruhi perilaku penerima pesan. Yang ketiga, dimensi penilaian normatif, menghendaki adanya kesuksesan atau akurasi. Jadi komunikasi adalah pertukaran verbal dari pikiran, sedangkan sebagian komunikasi adalah proses transmisi informasi. Awal pembentukan disiplin komunikasi. 1. Masa Yunani kuno. Istilah retorik untuk kegiatan membujuk abad 19 revolusi Prancis mengenal gaya bahasa dan artikulasi dan menjadikan komunikasi sebagai rhetoric and speech. Yang kedua, periode 1900 sampai dengan 1930, masa komunikasi berkembang dan menjadikan komunikasi sebagai speech and journalism. Ditandai dengan berdirinya Communication Association Amerika 20 tahun kemudian. Yang ketiga, periode 1930 sampai dengan 1950-an, Laswell mengenalkan pola komunikasi dengan suatu proses berkomunikasi meliputi who, say, what, to, whom, in, what, channel, it, what, effect. Siapa berkata apa kepada siapa dengan menggunakan saluran apa serta menimbulkan pengaruh apa. Perkembangan teori komunikasi. Komunikasi berkembang menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, discourse of representative. Komunikasi berkembang secara kuantitatif yang diwakili. Yang pertama itu ada contohnya A dan B, itu faktor A mempengaruhi faktor B. Yang kedua, discourse of understanding. Komunikasi berkembang karena dan riset terhadap lingkungan dan interaksi dengan kebudayaan. Metode ini kualitatif. Yang ketiga, discourse of suspicious. Aliran kritis, komunikasi bersifat kritis dan dimodifikasi. Yang keempat, discourse of vulnerability, aliran postmodern, bahwa pola komunikasi harus dibebaskan dari struktur yang melingkupinya. Little John ada 5 kelompok teori komunikasi. Yang pertama, struktural dan funksional teoris, yang menerangkan komunikasi dikembangkan dari ilmu sosial. Yang kedua, cognitive and behavioral theories, perkembangan dari ilmu psikologi, fokus pada cara berpikir dengan tingkah laku individu. Yang ketiga, itu ada interaction theory, dari kehidupan sosial dan proses interaksi. Yang keempat, interpretative theory, suatu tindakan atau teks dalam kaitan dengan pengalaman individu. Yang kelima, critical theory, meliputi kepentingan publik dalam struktur komunikasi, terfokus pada timpang dan menindas. Kebenaran, etika, dan filsafat komunikasi. Kebenaran diperoleh dari logika ilmiah yang diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan coherence. Kebenaran non-ilmiah melalui faktor yang pertama, kebetulan tapi tidak dapat dibuktikan dan diandalkan. Yang kedua,
akal sehat atau common sense, berdasarkan pendapat banyak orang. Yang ketiga, kebenaran agama yang mutlak yang berasal dari Tuhan. Yang keempat, intuitif, didapat dari luar sadar. Yang kelima, trial dan error, karena ada pengulangan dari kesalahan. Dan yang keenam itu spekulasi, karena adanya pertimbangan tanpa pemikiran matang. Yang ketujuh, kewibawaan, pengaruh kewibawaan seseorang. Dan yang terakhir itu ada kekuasaan, karena adanya intervensi kekuasaan. Kebenaran dalam komunikasi diikuti dengan perkembangan teknologi komunikasi yang cepat, sehingga ketergantungan untuk mencari informasi yang benar akan mudah mereka dapat. Mencari kebenaran informasi dan pesan dengan cepat kadang membuat komunikasi menjadi ringkas dan instan, sehingga masyarakat berusaha mencari kebenaran informasi dengan cepat dan mampu memberikan opini dari yang mereka dapat. Etika dalam komunikasi. Kebenaran yang tidak benar akan membuat suatu kesalahan pesan. Maka etika komunikasi yang fundamental adalah kebenaran dan harus tegakkan apapun resiko yang ada. Kebohongan, penipuan, tidak jujur, etika dari komunikasi yang dilanggar. Karena pesan komunikasi yang disengaja untuk mendapatkan pemahaman yang salah agar meyakini orang lain yang sebenarnya kita sendiri yakin, atau informasi yang salah yang sengaja disampaikan oleh komunikator. Menurut pemikiran Stephen Littlejohn, yang pertama, Schaeffer Model A1, 2A, dan 3A. Bukan komunikasi karena komunikan tidak menerima gejala yang disampaikan oleh komunikator. Yang kedua, Sander Schaeffer Model 1A, 1B, 1C, 2A, dan 3A. Bukan komunikasi karena 1A, 1B, 1C komunikator tidak mengirim pesan, dan 2A, 3A komunikan tidak menerima pesan. Yang ketiga, communication model 1A yang bukan komunikasi karena komunikator tidak mengirim pesan dan komunikan tidak menerima pesan tersebut. Perspektif dalam ilmu komunikasi. Yang pertama itu berakar pada paradigma klasik, yaitu positif dan post-positivis. Yang kedua, fungsi positif perspektif dapat menyusun teori-teori komunikasi sehingga memudahkan dalam penggunaannya, sehingga dengan fokus dan landasan pikiran. Yang ketiga, teori komunikasi nilai tidak ada interferensi dan memulai perubahan sosial melalui perubahan sosial yang positif. Menurut pemikiran Vinay R. Mund, yang pertama, tidak memperhitungkan filsafat komunikasi sebagai filsafat yang sebenarnya, karena menurut pemikiran Vinay R. Mund, yang pertama, tidak memperhitungkan filsafat komunikasi sebagai filsafat yang sebenarnya. Yang kedua, filsafat komunikasi menampilkan kekuatan media dan prinsip media dengan negara. Yang ketiga, filsafat ada keterkaitan pemerintah dengan jurnalistik, di mana keseimbangan kekuatan selalu bergeser. Pembagian first. Pemikiran Vinay R. Mund. 1. Otoriter. Sistem first adalah sensor dan lisensi dari pemerintah. Pemerintah
menekankan kritik sehingga kekuasaan terpelihara. Yang kedua, sosial otoriter. First dimiliki oleh pemerintah atau partai untuk melengkapi first mencapai tujuan nasional. Yang ketiga, libertarian untuk tidak ada pengawasan pemerintah kecuali fitnah dan cabul, untuk menjamin berkembangnya gagasan secara bebas. Yang keempat, sosial libertarian, pengawasan pemerintah minimal dan menjamin operasional filsafat libertarian. Yang kelima, sosial sentralis, adanya kepemilikan pemerintah dan sebagian saluran komunikasi terbatas untuk menjamin semangat operasional dari filsafat libertarian. Oke teman-teman, itu saja penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.